Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku, pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut, maka kita bisa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah kita, MTS Khairun Nas yang kita cintai ini. Baiklah anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, sebelum kita memasuki belajar kita, maka marilah Bapak buka dulu dan diikuti oleh kalian doa untuk belajar kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, marilah kita masuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang hukum agama Islam yang kedua adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, maka pada hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ijma dan qiyas yang akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Baiklah anak-anakku, marilah kita masuki materi kita. Dari tujuan pembelajaran hadis adalah kita akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, jika masih ada waktu, kita akan menjelaskan tentang tata cara memfungsikan al-hadis atau Al-Quran al-hadis. Jika anak-anakku, hadis Nabi sama dengan Al-Quran, ditinjau dari segi kebahasaan dan istilahi. Begitu pula hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis secara bahasa, tentunya ini bahasa Arab, bukan bahasa di luar bahasa Arab, bahasa Ajam, tapi adalah bahasa Arab. Hadis secara bahasa adalah ucapan, perkataan, atau perbuatan. Secara bahasa, hadis adalah ucapan atau perkataan atau sesuatu yang baru. Kenapa dikatakan baru? Karena hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya qadim, sesuatu yang telah lampau, jauh sebelum adanya makhluk. Kita ini disebut makhluk. Sang pencipta disebut khalik dan makhluk. Nabi kita Muhammad, walaupun beliau seorang nabi, tapi tetap sifatnya adalah makhluk. Sehingga ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari beliau, semuanya itu disebut dengan sesuatu yang baru. Nah, kalau hadis kita tinjau dari segi istilahi, adalah segala sesuatu yang berasal, yang datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja?
baik itu berupa perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapan beliau. Nabi pernah hidup, pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Nabi pasti pernah berkata, mengucapkan dalam bentuk oral. Nabi pasti pernah berbuat dalam bentuk perbuatan. Artinya apa? Melibatkan anggota fisiknya. Nabi pernah pasti menetapkan sesuatu. Pasti pernah. Nah, itu yang kita ambil sebagai sumber hukum. Kenapa Nabi itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya kita ambil sebagai sumber hukum Islam yang kedua? Karena Nabi itu sifatnya kan dimaksud, dijaga oleh Allah dari segala macam perbuatannya yang kotor, yang salah, sehingga Nabi beliau pun sadar betul bahwasanya ucapannya, perbuatannya, ketetapannya pasti beliau sangat hati-hati, karena beliau sadar betul bahwasanya segala bentuk ucapan, perbuatan maupun perkataannya akan menjadi panutan umatnya setelah beliau tiada, atau beliau pasti ada pada saat itu. Nah, itu. Nah, kita ambil contoh hadis Nabi secara qauliyah, secara ucapan. Apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan itu ditentukan oleh niat seorang. Hadis ini rawinya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa niat itu penting sekali dalam ibadah? Karena ibadah apapun yang kita lakukan tergantung niat kita. Sedangkan niat itu kan di qalbu, di hati. Mahallu qalbu, dalam hati. Dalam kitab Safinah kan begitu. An-niyat tuh ya qalbu, niat dalam hati. Kenapa niat ditempatkan di hati? Karena hati tidak pernah berbohong. Mulut tidak bisa dipercaya karena mulut itu sering berbohong, bertentangan dengan hati nurani yang sebenarnya. Itu innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Nabi dalam bentuk fi'liyah, perbuatan. Artinya apa? Rasul melibatkan fisiknya, anggota fisiknya, dan itu akan menjadi contoh teladan bagi umatnya. Apa? Contohnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Tuh. Salat Nabi seperti apa? Yang kita tahu sampai saat ini, gerakannya adalah apa? Berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Kemudian ruku, sujud, i'tidal. Kemudian apa? Tahiyat, salam kiri dan kanan. Itu gerakan sholat. Gerakan sholat yang dalam bentuk perbuatan Rasulullah. Itu. Hadis ini dalam bentuk fi'liyahnya, dalam bentuk perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, contoh hadis takririyah, sesuatu aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini asbabul wurudnya itu berasal dari sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Beliau saat itu memakan dob. Dob itu sejenis binatang biawak yang kemudian dihidangkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi enggan, tidak mau memakannya. Lalu sebagian sahabat Khalid bertanya, wahai Nabi, apakah kita diharamkan untuk makan dob?
Wahai Nabi, apakah kita diharamkan untuk memakan dob? Dob adalah sejenis binatang, biawak. Maka Rasul menjawab, la, walakinnahu laisa fi ardi qaumi kulu fa innahu halalun. Maka Nabi menjawab, tidak. Cuma karena dob tersebut atau biawak tersebut tidak berada di daerah kami, sehingga kami tidak memakannya atau enggan untuk memakannya. Artinya apa? Artinya Nabi tidak mengharamkan dan tidak pula juga menghalalkan. Masuk boleh-boleh saja. Silakan mau makan boleh maupun tidak apa-apa. Nah, jadi ini hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk takririyah, ketetapan beliau. Karena hadis itu tadi kita sudah pelajari bahwa dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah Bapak mengucapkan semoga pagi hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Bapak juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.